Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan sidang kedua yang akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Agus Waludin. Ya, saya ingatkan waktu presentasinya adalah 15 menit dan waktu sesi tanya jawabnya adalah 15 menit. Ya. Agus sudah siap? Insyaallah siap, Pak. Oke. Pada Agus, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Prana selaku Ketua Sidang, yang terhormat Pak Nanang selaku penguji sekaligus selaku host sidang tersebut, yang terhormat Kak Indra selaku penguji. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan khususnya kepada saya agar bisa mengikuti sidang ini. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan ini izinkan saya untuk mempresentasikan tugas akhir tahun akademik 2019-2020 terkait aplikasi Mading Pesantren. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Agus Waludin, tanggal lahir Bogor 23 Agustus 1998. Jadi untuk kali ini saya akan mempresentasikan penggunaan framework CI untuk membangun aplikasi Mading Pesantren. Nah, aplikasi Mading Pesantren ini dilatar belakangi salah satunya tidak terpantau oleh pihak YBM atau wali santri, yaitu orang tua. Kurang adanya penyampaian keadaan santri dan keinginan pihak YBM atau wali santri akan informasi santri. Jadi dari latar belakang ini, pihak YBM yang mengutus santrinya ataupun wali santri ataupun orang tua santri tidak melihat, tidak mengetahui perkembangan sejauh mana sih santri ini berkembang gitu. Bagaimana kegiatan-kegiatan santri yang dilakukan di pesantren, bagaimana perkembangan selama setahun santri keluar rumah menuju pesantren TIK ini. Dan mereka menginginkan informasi itu, menginginkan bagaimana sih kegiatan-kegiatan santrinya di pesantren Petik. Lalu selanjutnya, tujuan dibuatnya Mading Pesantren ini agar mading atau papan informasi yang berbasis web, aplikasi ini berbasis web, lalu penghubung antara pihak KBM, wali santri atau wali santri dengan pesantren, lalu pihak KBM atau wali santri dapat memantau perkembangan santri. Nah, dari aplikasi ini berbasis web sehingga pihak KBM ataupun wali santri bisa masuk ke aplikasi ini di berbagai form, baik itu di handphone, baik itu di
komputer ataupun di web browser. Yang pasti di web browser. Lalu penghubung antar pihak YBM. Pihak YBM atau wali santri bisa lebih dekat dengan pesantren gitu. Bisa mengenal lebih tentang pesantren, bisa mengetahui kegiatan-kegiatan pesantren. Lalu di samping itu, pihak YBM dan wali santri ataupun wali santri bisa memantau perkembangan santri, sejauh mana santri ini berkembang selama setahun keluar dari rumah. Lalu banyak sekali tujuan-tujuan selain daripada itu. Nah, penjelasan deskripsi tugas akhir menggunakan atau CI framework, yaitu aplikasi open source kode sumber terbuka yang berupa kerangka kerja PHP menggunakan kode Igniter. Dengan framework ini, aplikasi bisa dibungkus ataupun bisa mempermudah dalam pengerjaan aplikasi ini. Lalu aplikasi informasi, aplikasi berbasis web yang responsif dan dapat dibuka dalam berbagai perangkat web browser, sehingga mempermudah pihak YBM ataupun wali santri untuk membuka aplikasi ini di manapun. Lalu mading pesantren, berisi informasi kegiatan santri, baik itu program pesantren, tahfiz, nilai keuangan, pelanggaran, ataupun prestasi. Jadi dari mading pesantren ini, pihak YBM ataupun wali santri, terutama khususnya orang tua, bisa melihat program-program pesantren ini seperti apa, kegiatan setiap hari di pesantren petik ini seperti apa. Lalu untuk tujuan selain daripada 2 juz, bisa melihat perkembangan santri sejauh mana santri menghafal Al-Quran. Setiap pekan ataupun setiap waktu bisa melihat perkembangan santri, bagaimana penghafal Al-Quran setiap minggunya. Lalu nilai, keuangan. Nah, keuangan ini lebih rincinya kepada tabungan santri. Jadi wali santri bisa mengirimkan uang kepada melewati aplikasi ini, sehingga uang ini bisa dipakai untuk selain daripada uang bisyaro gitu. Selain daripada uang bisyaro pasti ada biaya-biaya lain yang diperlukan santri ataupun keadaan darurat, dan santri bisa menggunakan tabungan ini melewati aplikasi ini. Lalu berupa pelanggaran dan prestasi. Pelanggaran santri dan prestasi ataupun karya-karya santri selama di pesantren TIK, baik itu seperti halnya membuat poster ataupun santri ini bisa membuat aplikasi seperti apa. Itu merupakan deskripsi tugas akhir. Lalu selanjutnya, pengerjaan tugas aplikasi mading pesantren ini membutuhkan perangkat keras, perangkat lunak, perangkat komputer menggunakan prosesor Core i5, RAM 8GB, hard disk 500GB. Lalu pensil versi 3.1.0, text editor yang saya gunakan Sublime Text versi 3. Lalu Exam web server yang berupa web service lalu MySQL. Lalu menggunakan framework kode Igniter sehingga mempermudah dalam pembuatan aplikasi ini. Dan membuat aplikasi ini membutuhkan bahan dan alat sehingga aplikasi ini bisa dibuat dengan sebaik-baiknya. Lalu selanjutnya skema pengerjaan tugas. Yang pertama, planning, perencanaan yang dibuat terlebih dahulu sebelum membuat aplikasi, mencari identifikasi masalah yang ada di sekitar, lalu dibuat skema planning. Lalu setelah rencana selesai, setelah judul selesai dan lain sebagainya, dan ide telah terkumpul, lalu menyiapkan bahan dan alat seperti yang tadi telah dijelaskan, perangkat keras dan perangkat lunak. Lalu membuat mock-up gambar dari web aplikasi tersebut, lalu menyusun IRD diagram, lalu pembuatan aplikasi. Setelah rencana, bahan, mockup, dan IRD, lalu membuat aplikasi. Setelah selesai, lalu aplikasi dites, dan jika sempurna lalu dipublish. Itu pengerjaan skema pengerjaan tugas. Ini masa tugas akhir.
Yang pertama, analisis masalah pada bulan April minggu pertama dan kedua. Lalu penentuan judul pada bulan April minggu kedua dan ketiga. Lalu yang ketiga, penyiapan alat dan bahan pada bulan April minggu keempat. Lalu pengerjaan proyek tugas akhir pada bulan Mei minggu pertama sampai minggu ketiga. Pembuatan laporan tugas akhir pada bulan April minggu keempat sampai bulan Juni minggu keempat. Pembuatan selai tugas akhir pada bulan Juli minggu pertama dan kedua. Lalu bimbingan tugas akhir pada bulan April minggu kedua sampai bulan Juli minggu pertama. Lalu tugas akhir selesai pada bulan Juli minggu kedua. Pencapaian tugas akhir yang telah selesai dikerjakan yaitu perencanaan atau planning, ide, judul, dan lain sebagainya telah terkumpul, lalu menyiapkan bahan dan alat. Itulah yang telah selesai dikerjakan pada tugas akhir. Kesimpulannya, jadi dari mading pesantren ini bisa mempermudah wali santri ataupun pihak YBM yang mengutus santrinya itu. Bagaimana keadaan santri, di pesantren, lalu bisa mempererat silaturahim juga. Aplikasi mading pesantren perlu dibuat untuk mempermudah orang-orang yang ingin memantau atau mendapat informasi lebih tentang perkembangan santrinya, baik itu sebagai anak ataupun orang yang diutusnya dari YBM masing-masing daerah. Dan untuk membuat aplikasi ini diperlukan waktu, perangkat keras, dan perangkat lunak yang memadai untuk menyelesaikan pembuatan aplikasi. Yang telah jelasnya pada poin pertama, aplikasi ini selain daripada bisa melihat perkembangan santri, bisa melakukan transaksi seperti tabungan santri dan bisa menghindari dari kehilangan uang atau bisa meminimalisir pelanggaran itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan proyek aplikasi mading pesantren. Kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan dan tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Agus atas presentasinya. Untuk kemudian kepada Dewan Penguji, waktu dan tempat saya persilahkan. Mungkin Pak Nanang terlebih dahulu mau. Iya, Pak. Iya. Sebetulnya
Salah satunya dari pihak yang mengutus saya, Pak. Saat saya bertemu dengan kepala sekolah yang maaf gitu, sebetulnya bukan dari YBM, namun saya diutus atau direkomendasi dari kepala sekolah di madrasah alias saya gitu. Saat saya bertemu, uh, dia itu menanyakan gimana gitu. Saya di pesantren petik gitu. Karena sebelumnya dari angkatan sebelum saya ada yang masuk ke petik dan ingin mengetahui bagaimana sih saya tuh di pesantren petik itu, karena kepala sekolah saya merekomendasi ke pesantren petik, jadi dia menginginkan informasi tentang saya di petik itu, bagaimana keadaan akhlak saya di sana, bagaimana sejauh mana saya berkembang di sana, sehingga jika kepala sekolah saya tahu, mungkin bisa direkomendasikan atau bisa membantu di sekolah asal saya gitu, Pak. Ke ini, Pak, pihak yang mengutus gitu. Dan emang wali santri juga, orang tua saya juga menginginkan informasi tentang saya itu bagaimana di sana gitu. Karena saya berpikir itu kan, jadi pihak KBM itu kan yang mengutus santrinya ke pesantren petik. Uh, Ya walaupun saya bukan dari YBM, tapi ada juga pihak yang mengutus saya ke pesantren petik ini, yang merekomendasikan ke pesantren petik ini, Pak. Iya, Pak. Karena untuk aplikasi web ini, karena tidak semua uh, orang tua memiliki handphone gitu. Kalau misalkan pembuatan aplikasi ini berbasis Android, maka akan sulit untuk membuka aplikasi ini. Contohnya itu pesantren petik ini, orang tua saya tidak memiliki handphone gitu, Pak. Jadi akan sulit untuk membuka aplikasi ini karena uh, berbasis web, jadi bisa dibuka di platform manapun itu. Ya. Jadi walaupun tidak memiliki handphone, kadangkala bisa meminjam handphone ini tetangga ataupun yang lain gitu. Karena kalau misalkan memasang aplikasi di handphone akan susah gitu. Kalau misalkan memasang aplikasi di handphone orang lain gitu. Jadi kalau misalkan untuk berbasis web ini, walaupun tidak memiliki handphone, bisa berkunjung ke tetangga untuk meminjam handphone, untuk karena di situ salah satunya ada tabungan santri gitu, bisa mengirim uh, uang lewat aplikasi ini melalui handphone, melalui aplikasi web gitu, gitu Pak. Jadi bisa pinjam gitu. Ya, iya Pak. Jadi mading pesantren atau papan informasi ini yang akan ditampilkan di aplikasi ini berupa kegiatan-kegiatan santri. Seperti kegiatan santri seperti mutabaah, kehidupan santri selama di pesantren. Kegiatan harian selama di pesantren seperti sholat duha setiap hari atau tidak gitu. Dan itu akan menambah semangat pada santrinya juga. Selain dari mutabaah atau kegiatan santri, ada pula tahfiz, nilai keuangan atau keuangan ataupun tabungan santri, pelanggaran dan prestasi. Itu saja yang akan dipaparkan pada mading pesantren ini, Pak.
Baik, terima kasih Pak Nanang. Silakan kepada Kak Indra. Ya, baik, terima kasih Pak Prana. Untuk Agus Waludin, aplikasi Mading ini tadi Agus bilang melampirkan salah satunya ada informasi tahfiz, ada nilai akademik, IT, keuangan, dan pelanggaran ataupun prestasi yang dicapai oleh santri. Berarti untuk aplikasi ini dia mengelola data itu juga ya. Berarti mengelola data tahfidz, mengelola data nilai, mengelola data keuangan gitu ya. Iya, Berarti cukup besar cangkupannya ya. iya. Jadi untuk Ya, pembuatan aplikasi ini dibutuhkan tiga tiga admin untuk mengelola aplikasi ini. gimana? Jadi membutuhkan orang-orang gitu untuk uh, menambahkan data, tahfiz, nilai, keuangan, pelanggaran ataupun prestasi dan program pesantren. Ya, artinya aplikasi ini mencakup pengelolaan data tahfidz santri, nilai santri, keuangan, pelanggaran, serta prestasi. Ini kalau menurut Ana ini cukup besar ininya, cangkupan aplikasinya. Kalaupun ingin membuat aplikasi ke depannya nanti bisa difokuskan saja, mungkin di tahfidznya saja ataupun di nilainya saja. Karena kalau untuk semuanya ini kalau digarap oleh Agus ya terlalu besar ini cakupannya gitu ya. Iya, Selanjutnya tadi Agus bilang di aplikasi ini memiliki fitur untuk orang tua transfer uang melalui aplikasi gitu ya. iya, iya Kak. Caranya gimana tuh kalau transfer uang melalui aplikasi itu? Jadi itu termasuk ke dalam fitur keuangan ataupun tabungan santri. Jadi setelah contohnya itu seperti orang tua gitu. Orang tua setelah masuk ke aplikasi ini, dia bisa membuka fitur keuangan. Setelah masuk, dia akan memilih dan memilih anaknya, lalu memilih fitur keuangan. Lalu selanjutnya, sebelum mengirimkan atau menambahkan uang tersebut, orang tua akan melihat saldo keuangan tersebut gitu. Berapa jumlah saldo yang terkumpul di pesantren gitu. Jadi kalau misalkan ada uang 100.000 yang bisa digunakan oleh santri, dan jika ingin mentransfer bisa menambahkan tambah lalu transfer dan mengirimkan bukti transfer tersebut gitu. Contohnya itu seperti bisa melewati bank ataupun bisa jika tidak memiliki ATM bisa transfer melewati Alfamart ataupun Indomaret gitu. Setelah ditransfer mengirimkan bukti, lalu admin akan menambahkan saldo tersebut gitu. Dan setelah terkumpul, santri bisa menggunakan ketika tidak memiliki uang sama sekali gitu ataupun keperluan mendadak gitu. Oke, oke. Selanjutnya coba Agus tadi tampilkan di bagian lini masa coba. Di bagian lini masa tugas akhir. Oke. Di sini Agus mencantumkan untuk pengerjaan TA itu dari pekan pertama sampai pekan ketiga ya. Bulan Mei. Iya. Nah, ini artinya kalau antum mencantumkan jadwal seperti ini berarti proyeknya sudah selesai dong. Kan sekarang sudah bulan Juli nih. Dari 5 tugas akhir, pengerjaan proyek tugas akhir 1 sampai minggu ketiga, karena pencapaian tugas akhir hanya sampai itu sebetulnya sih dari target tugas akhir itu. Walaupun sekarang setelah bulan Juli. Oke. Saran saja ketika ya. Oke, saran dari Anda ketika Agus tadi
menyampaikan aplikasi ini bisa menampilkan data TAFE, data nilai, dan segala macamnya itu kan cakupannya cukup luas. Tapi ketika di sini Agus membuat lini masa hanya 3 pekan kalau nggak salah, 4 pekan, itu terlalu singkat waktunya. Dengan data-data ataupun pengolahan yang ada di aplikasi itu yang cukup luas cakupannya. Jadi nanti untuk kedepannya mohon dianalisa lagi sekiranya apa ya namanya cakupan aplikasi yang akan Agus buat itu sebesar apa ataupun serumit apa, nanti itu akan berpengaruh pada proses jadwal pengerjaan. Jadi kalau di sini tidak selaras antara lini masa serta tadi apa namanya data-data yang akan dikelola di aplikasi ini. Seperti itu. Tapi untuk Agus progresnya tadi sampai mana? Tugas akhirnya? Pencapaian hanya planning dan penyiapan bahan dan alat. Oke. Oke. Bagus. Iya Kak. Untuk flowchart IRD, apakah sudah buat? Untuk flowchart belum Kak. Oke. Oke, mungkin itu saja Pak Prana. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Indra. Oke, pada Dewan Penguji mungkin ada lagi yang mau ditanyakan atau disampaikan? Panel. Oke. Baik, dari saya tidak ada pertanyaan, ya. Maka saya langsung saja ke bagian penilaian. Ya, untuk Agus mohon didengarkan baik-baik. Ya. Untuk Agus ini dari saya mendapatkan poin sebesar 71,55. Ya. Kemudian dari Kak Indra, Agus ini mendapatkan poin sebesar 70. Kemudian dari Pak Nanang, Agus mendapatkan poin sebesar 65,75. Ya. Jadi kalau di total Agus mendapatkan nilai akhir sebesar 69,1 dengan huruf B min dengan keterangan cukup baik. Jelas Agus? Jelas. Perlu diulang? Cukup Pak. Oke. Baik. Terima kasih Agus. Sidang ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agus dipersilahkan meninggalkan meeting.